Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita cintai Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan. Masih bapak berdua toh? Baik. Masih bapak ya? Baik. Bagus. Baik, kita berdoa tetap baik. Yang mewakili Sinode Genep, pimpinan DPR dan seluruh wakil rakyat yang hadir dari Timur Tengah Selatan, pimpinan OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dan staf khusus Gubernur Dr. Stef dan Pak Tony Jogo, dan semua ambaturan ketua klasis Abanuban Timur ya? Soe Timur, Pak Ketua Klasis dan seluruh hamba Tuhan yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa ada di tempat ini. Itu paling utama, karena banyak orang yang tidur malam tidak sempat lihat pagi. Ada orang lihat sinar pagi tapi tidak sempat lihat sinar tengah hari. Dan kita bersyukur buat itu. Yang kedua, kita berdoa untuk tadi paduan suara yang ada. Kita berdoa tahun depan mereka akan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Spanyol untuk menghadiri perlombaan di Spanyol. Mestinya tahun ini mereka berangkat, cuman COVID, jadi kita bilang tahun depan. Cuman ya nanti yang jalan ada yang di Korea, ada yang di Spanyol. Nanti kita lihat yang mana yang kita kirim ke Spanyol, yang mana yang kita kirim ke Korea untuk mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang internasional. Bapak Ibu semua, membangun itu ada pesannya banyak di sana. Pesan pertama, budaya pengetahuannya maju. Kalau kita bangun rumah ibadah itu bukan rumah Tuhan saja. Pesan bahwa ikut Tuhan itu kerja-kerjanya orang datang lihat sebangga lihat itu tempat. Lihat gedungnya saya orang mau ikut tiru itu gedung. Karena hasil karya intelektual anak-anak yang mengikuti Tuhan. Jadi kalau bangun rumah ibadah itu ke dia bengkok kiri kanan, itu berarti memang bukan kualitas anak-anak Tuhan. Tuhan pintar kok bodoh? Pintar toh? Nah kalau ikut harus pintar toh bodoh? Nah pintar. Jadi kalau bikin begitu nanti orang bilang Tuhan yang mana yang sembahyang. Jadi karena itu kita lihat bahwa membangun itu selalu pesannya. Ada pesan kualitas pembangunan dan pesan kualitas budaya. Peradaban di sana pesannya. Jadi kalau bangunan ini nanti orang lihat, ini bangunan bikin karena mana sampai jadi begini. Ya orang nanti lihat, hai, ini bikin begini semua juga bisa. Jadi saya harapkan kita lihat bahwa kalau pergi ke Eropa, hari ini memang orang tidak lagi gereja di dalam, tapi gereja tetap penuh. Bukan untuk kebaktian, tapi orang datang melihat untuk bagaimana sebuah konstruksi ilmu desainer, ilmu yang bagaimana ditunjukkan membangun sebuah rumah ibadah itu betul-betul sangat memberikan manfaat. Bukan saja orang bisa nyaman beribadah di dalam, tapi lihat saja orang ingin untuk datang untuk foto dan mencari tahu bagaimana cara membangun rumah ibadah ini. Karena itu ada rumah ibadah di Eropa, ada yang sudah bangun 200 tahun belum selesai sampai hari ini. Di Spanyol, di Barcelona ada gereja yang sudah bangun 100 tahun lebih belum selesai sampai hari ini. Karena mereka selalu menunjukkan dari zaman ke zaman, dulu zaman teknik sipil dan arsitek seperti ini, ilmu dan pengetahuan itu dapat diwujudkan dalam karya-karya nyata. Karena itu saya lihat ini gambar ini gedung ini bagus juga, bagus.
Tapi dulu mungkin waktu bikin di Semau tahun 1915 itu bagus. Tahun 1915, kalau ini model kayak begini, kalau taruh di Semau, bagus. Kalau 2021 kurang baik. Bagus mah bagus dulu yang dulu di sana dulu. Jadi tadi Pak Bupati saran itu baik juga itu. Karena itu kita tidak boleh hanya bikin rumah asal jadi. Kalau kumpul uang rame-rame, kalau bikin rumah sendiri bikin suka, kalau uang pas-pas. Tapi kalau ada kumpul, apalagi rumah itu rumah bersama, bikin bagus sendiri. Supaya kalau orang lihat bahwa kerja bersama itu model kayak begini. Dan saya harapkan karena kontur tanahnya sudah begini, ada yang periksa tanahnya tidak waktu itu? Ada kok? Sudah ya? Nanti PU tolong periksa tanahnya, bagaimana dia punya rentan dan segala macam terhadap hujan dan yang lain-lain. Begitu hujan, air mengalir pada sudut yang mana, dihitung betul, tampung yang baik. Jadi kita merencanakan pembangunan ini nanti kalau jadi, dia ramah lingkungan. Airnya tertampung dengan baik, airnya pakai untuk siram tanaman di situ, selalu usah pakai air dari mana-mana. Musim hujan datang, seluruh air yang mengalir masuk ke dalam lubang itu. Kita ini air kurang, tapi kalau musim hujan, kita jarang punya air. Sinodes sudah memberikan program yang luar biasa tanam air itu. Itu program masih ada kok. Nah, itu rumah ibadah yang bangun ini ada siapin air kosong. Nah, itu harus menjadi perencanaan lanjut. Karena nanti kan harus atur di punya taman yang bagus. Kita punya kalah adalah kita punya rumah gereja kurang taman. Kurang air, kurang taman. Mungkin ada orang yang gubernur ini bikin gereja buat masuk gereja, bukan pilih itu taman. Masuk surga pembayangan sahabat tuh kosong. Surga itu terasa di taman bagus memati. Makanya tadi Bapak Deta tanya mau pilih daluan sudah. Dan mau pilih apa baik barang bagus kosong. Nanti kalau sudah bagus kau protes, kalau kau ikut setengah mati kau kira bagus. Dan dia Bapak bilang, baik sudah tentu berpercaya jadi bagus barang bagus itu. Karena itu saya ingin agar desainnya, kalau boleh saya setuju dengan Pak Bupati tadi, tolong kita letakkan batu pertama, mari kau diskusi, kirim 1-2 orang untuk kita diskusi dia punya model. Kemarin saya ada di kota Soe, saya suka itu gereja. Apa namanya, pembangunan rumah ibadah Efrata ya. Efrata yang baru. Saya lihat desainnya, sedikit saya rubah sedikit saja yang desain Nona Cantik satu. Saya rubah sedikit dia punya plafon, karena saya lihat plafonnya dibuat bergerongga. Kalau berongga berarti sound systemnya harus pakai mahal. Kalau enggak nanti sound system feedbacknya luar biasa. Makanya saya minta untuk dirubah sedikit. Dan ini akan melatih kita untuk punya ahli-ahli arsitek yang bagus ke depan. Yang kita saling bertahan dapat bencana macam apa, itu semua dihitung semua. Orang tanya, itu kalau itu mahal. Ya memang, kerja bersama. Kalau kerja bersama, kalau dia bunyi 10 miliar, biasa. Asal dia bangun gereja satu meter, Bang Ribut bikin 1 meter, itu dengan kios juga bikin gereja. Itu yang tidak boleh. Bangun sekali semua di situ. Kalau beribut pisah sah. Lo yang jam 7, beta yang jam 9. Tak usah keluar itu rumah. Bikin pendeta masing-masing saudara, tapi tetap situ. Lo jam berapa? Kami jam 9 sampai jam 11. Oh, nanti kami ambil sore. Jadi yang keluar. Nah kita ini terbalik. Kita bikin rumah bagus-bagus, baklai, dia bikin satu kios sepotong di situ, langsung mulai pukul tangan, pukul kaki itu. Bahaya, salah juga. Cuma maksudnya kalau keluar ini, keluar berguna. Jadi kalau hanya menyanyi, tetap itu gedung bawah, bagus itu. Itu sah. Jadi saya pikir ini perlu ada sebuah revolusi berpikir kita untuk kita tetap nyaman di dalam sebuah desain yang sangat bagus. Saya setuju untuk bangun rumah itu, rumah ibadah itu yang mahal betul. Jadi kita jangan takut kalau 1 miliar itu tidak mahal. Kerja sama-sama, ada gubernur, ada bupati. Bila perlu jangan tunggu, bila kerja terus sampai dia jadi, bikin besar sekaligus, bagus sekaligus. 20 miliar, 50 miliar ini gedung, boleh. Gimana caranya? Sirkulasi pembangunan itu kembali kepada rakyat. Nah ini desainnya kita atur seperti itu. Kita juga akan mendorong karena
pabrik pakan ternak itu membutuhkan jagung, juga membutuhkan minyak ikan. Kita juga akan bangun pabrik minyak ikan, sehingga ikan-ikan kita tidak buang lagi. Saat ini di pasar-pasar itu ikan-ikan, limbah ikan itu terbuang semua. Rata-rata satu hari 10 ton limbah ikan dibuang di Kota Kupang saja. Nah, itu akan kita pakai untuk membangun asam amino yang dibutuhkan oleh pakan itu, untuk membuat pakan ternak itu akan mengisi itu. Nah, karena itu saya harapkan pekerjaan-pekerjaan ini saya minta untuk gereja ikut berperan pada saat anak-anak mau sekolah. Jadi kalau kampung-kampung itu bilang, kalau sekolah nanti tolong ya gambar kesulitan Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, lewat sinode juga saya harapkan di gereja itu tulis, kita kurang orang sekolah ini. Jangan kalian sekolah yang itu terus, rubah sudah ini. Kita kurang orang teknik mesin. Kita tidak ada. Kita kurang orang teknik industri. Kita tidak ada. Mau bikin garam industri, semua nanti datang dari luar. Kita pasti akan menuju garam industri. Indonesia impor garam 1 tahun 3,7 juta metrik ton. Kalau taruh di TTS ini banyak mati. Itu kalau taruh garam, siram garam 3,7 juta metrik ton itu. Baik, kita masih impor. Nusa Tenggara Timur akan salah satu penghasil garam terbaik. Tapi nanti dia punya sumber daya manusia datang dari luar, karena kita tidak pernah sekolah itu. Kita tidak pernah sekolah tentang industri mesin, juga teknik industri. Kita 1-2 orang. Saya harapkan gereja ikut berperan dalam mendesain pembangunan manusia untuk ke arah mana Gemit mendorong generasinya untuk bersekolah. Dan ini kan perspektif. Saya harap gereja, karena gereja dan pemerintah tentunya kolaborasi untuk membangun perspektif ini ada di desa-desa. Jadi dalam khotbah-khotbah itu disisikan, kita perlu, Tuhan perlu orang yang ada mengerti tentang mesin. Karena kita punya kebutuhan tentang itu. Kita mesin air saya tidak bisa bikin. Mesin untuk olah pakan ternak yang sederhana, yang batang jagung dosa, kita setengah mati Bapak. Itu saya kapan hari itu lihat mau bikin mesin 100 mesin saja, kita mesti panggil tambah Jawa dong datang. Bukan berarti saya sedang membeti orang Jawa, tapi maksudnya kan ini kita bikin sendiri, berarti kan kita menambah lapangan pekerjaan, pengangguran kita kurangi karena lapangan pekerjaan itu dibuka terus. Ini menjadi persoalan kita, dan saya harapkan kolaborasi pemerintah dan gereja berada pada desain-desain kemana pendidikan itu harus diarahkan. Jadi saya harapkan mulai dari SD sudah mulai berbahasa Inggris yang baik. Kami ini di Semau dulu jadi bahasa Helong tambah Timur tambah Rote, tak putar masuk bahasa Inggris, itu hormati. Jadi kalau orang Semau itu bisa omong Timur, bisa omong Rote, bisa omong Helong. Itu orang Semau. Tapi kalau masuk bahasa Inggris, nah dia tagak sudah. Jadi saya harap itu, karena dulu kami tidak pernah bahasa Inggris. Masuk bahasa Inggris ini juga ajar salah oleh gurunya. Ajarkan kami ini untuk grammar. Padahal benar bahasa ini ajar nomor 1 untuk dia omong. Grammarnya itu orang di Amerika saya grammar saya salah. Ke kami kita mulai grammar dulu baru mulai hafalin kata dong. Padahal mulai menghafal dia punya vokabulerinya dulu, barulah kita pergi dia punya hukum. Kita punya vocabulary tidak ada, tapi hukumnya kita hafal mati. ISMR, ujian ISMR, ISMR. Kau tahu contoh ini ISMR ini apa? Sama ke beta di Semau sana. Ini kereta api. Sampai mati orang tua dari betul tahu kereta api saya. Nah, ini maka begitu. Jadi akhirnya kita punya pendidikan itu. Saya selalu menyampaikan bahwa orang NTT itu tidak bodoh, orang Timur itu tidak pernah bodoh. Yang bodoh orang yang datang ajarin barang yang dia bodoh. Coba, dia bikin ini tenunan, ini kapan dong gambar sendiri. Satu tidur di Oepoli, satu taruh di Tetun, tapi dia datang lihat ini, dia pergi di rumah di Tetun, dia pergi di Oepoli, dan 2 ketemu sama, model sama. Ayo tadi ya, Sa? Ya, nanti aku lebih. Kenapa? Dia bilang Garuda begini, bisa lihat, tuh bikin Garuda begini. Coba aku bilang, pas. Lu bisa? Lu balik itu. Bisa. Dosen pakai dengan gambar ke kami. Sana, lihat. Tidak. Datin Garuda percis. Satu datang dari
Sumba sana, satu dari Sabu, satu datang dari Dari Malaka. Malaka sana ada. Datang dari Insana. Mereka tidak pernah ada gambar. Itu manusia pintar luar biasa. Imajinasinya hebat. Mereka hanya melihat, dibangun imajinasi, dia lihat, dihitung, dia dikasih masuk. Jadi sebenarnya kita tidak bodoh. Yang bodoh ini sistem pendidikan yang ajar kita yang bodoh. Jadi ajarnya yang salah, sistemnya salah. Nah ini harus kita rubah sistemnya. Orang Timur tidak bodoh. Dia punya dasar intelektual yang kuat. Sistem, caranya, desainnya. Nah ini yang sedang mau kita mulai rubah pelan-pelan. Memang membangun manusia itu tidak gampang. Harus kita bangun sungguh-sungguh. Baru bisa. Karena itu saya selalu meng-against menteri. Saya bilang, salah, kami punya dasar pemikiran yang sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur itu. Ini barang kan sampai dia, kenapa hari ini tenunan NTT itu ada di New York, bisa keluar di main states, bisa di Paris, bisa di Milan, bisa di London, di main state, di main state itu tempat utama untuk orang yang jalan berlengok-lengok itu. Itu barang kita barang ini ada di main state. Untung karena COVID, kalau tidak COVID, istri saya sudah pasti keliling itu barang antar kita barang ini untuk diperkenalkan di dunia. Jadi dunia juga mengenal barang kita karena mereka tahu itu sebuah hasil karya intelektual. Nah karena itu saya harapkan gereja dan pemerintah, Pak Bupati di sini, Pak Wakil Bupati, teman-teman Kadis bersama gereja ikut berperan untuk mendesain perspektif ke arah mana Timur Tengah Selatan punya pendidikan. Sehingga nanti kita menghasilkan anak-anak muda Timor yang pintar-pintar. Jangan dokter terus. Pak Bupati sudah pegang 2 dokter di situ. Cukup sudah jangan dorong dokter lagi. Perlu juga dokter. Bukan tidak perlu. Tapi kita juga sangat perlu terhadap industri. Kita tidak ada. Kita sementara kita tahu bahwa seluruh pertanian peternakan kita, pertanian peternakan perikanan kita, dia harus menuju industri. Tidak mungkin kalau dia tidak industri kita tidak maju. Dia harus menuju industri. Bagaimana kita menuju industri kalau sumber daya manusianya tidak ada? Maka gereja dan pemerintah harus kolaborasi untuk menghasilkan generasi-generasi yang bisa membangun industri Nusa Tenggara Timur. Di depan mata kita pasti nanti harus pabrik pakan ternak, lalu dia pabrik tepung ikan, lalu dia maju menjadi pabrik daging, pabrik segala macam. Kita punya banyak, harus bangun punya pabrik. Zaman dulu kita merdeka, NTT punya satu pabrik es, Bung Karno bangun situ. Apa maksudnya? Dia mau kasih tunjuk bahwa dunia harus menuju industri. Itu dulu presiden pertama Indonesia kasih tunjuk ke kita dengan pabrik es yang di Kampung Solor yang Susumati itu. Dia kasih tunjuk. Tapi makin lama kita tidak ada pabrik, kita mundur. Kita pernah punya pabrik kulit sapi. Zaman dulu kita pernah punya daging kaleng. Kalau Pak Yandri masih belum lahir kali. Itu pabrik kaleng daging. IKAF namanya. Kita punya, tapi sekarang tidak ada lagi. Di bawah pemerintahan Victor Scott dengan Epi Tahun tidak ada pabrik satupun hasil. Ini berarti dua-dua kalah dengan El Tari dan Ben Boy. Orang bilang sampai di sana buta huruf menjadi gubernur dan bupati main sama-sama berapa tahun. Ini jangan sampai video taruh ambil sekolah sekali kata dulu diam-diam. Nah ini ya kita mulai untuk merubah ini. Karena itu saya tidak mungkin bisa kerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Gereja mesti membantu juga jemaat untuk punya perspektif lain dari selain pendeta, guru, TNI, Polri, dokter, tambah apa lagi. Tapi harus menuju chef, bukan masak yang hebat, menuju pada desainer yang hebat, menuju pada membangun industri yang hebat. Kita akan bangun industri perikanan. Siapa yang mau urusin barang mesin-mesin dorang? Kita harus menuju pada listrik tenaga surya. Kita punya Timor salah satu iridiasi matahari terbaik di seluruh Indonesia. 2 pulau terbaik di Indonesia namanya Sumba dan Timor. Kita pasti menuju kepada energi baru terbarukan. Tidak terlalu lama lagi, tidak lama lagi. Mungkin saya belum mati pun saya melihat ada kebangkitan hebat yang tidak ada pilihan bagi kita. Kita pun anak orang harus sekolah ke situ. Saya senang karena sekarang ada SMK energi baru terbarukan. Saya ingin ada gereja mulai mendorong anak-anak dengan perspektif untuk menuju energi baru terbarukan. Kalau omongin barang ini orang bilang, maksa. Memang nanti. Tapi bikin dari sekarang, karena ini barang sudah depan mata. 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi, Nusa Tenggara Timur akan memperkenalkan kepada Indonesia penghasil energi baru terbarukan terbanyak. 1, kita punya angin, kita punya matahari, kita punya panas bumi, kita punya arus laut,
Dan itu semua nantinya menjadi kekuatan buat kita. Karena itu provinsi terkaya nanti adalah Nusa Tenggara Timur. Nggak ada yang pilih, nggak ada yang lawan. Dulu dunia, siapa pegang minyak, dia menjadi negara paling kaya. Ya itulah makanya Arab Saudi dan yang lain kaya raya karena mereka udah punya minyak. Dunia maju makin maju, dibalik. Siapa memiliki energi baru terbarukan terbanyak, maka dia menjadi daerah terkaya. Dan itu dibuktikan, hasil riset Bank Dunia menunjukkan matahari dan angin sangat kuat di Pulau Timur dan Pulau Sumba. Juga pulau-pulau kecil lain, tapi tidak punya lahan yang cukup untuk membangun itu. Karena itu saya ingin anak-anak kita sekolah untuk menyambut kejayaan dan kemakmuran Nusa Tenggara Timur itu. Harus mulai mengarahkan mereka supaya mereka nanti tidak boleh jadi penonton. Saya ngomong begini supaya kalau besok kalau saya mati naik ketemu dengan ketua klasis Soya Timur, saya bilang, Bapak, itu saya ngomong dulu toh. Nah, sekarang lihat dong, ada orang lain datang kerja barang. Minimal saya suruh selamat. Nanti kalau bos datang aja jemput, mari masuk surga Victor. Soya Timur, kau tahan sedikit. Minimal saya pun tugas sudah selesai sebagai gubernur. Karena itu masa depan kita. Saya sedang berjuang, Bapak Presiden juga sudah berbicara, dan kita harapkan Sumba dulu. Sumba kan, TTS punya akan 30 mega dari angin, dari oil bubu. Pak Bupati kemarin saya sudah dapat telepon dari Pak Menteri SDM, itu mereka sudah lakukan persiapan pelelangan, sudah mau selesai. Nanti oil bubu 30 mega angin akan diproduksi di situ. Dan di dunia untuk matahari baru ada 2,2 giga itu di China. 2,2 giga itu berarti dia perulahan 20.000 hektar lebih. 20.000 hektar lebih itu kalau Sumba pasang 2 giga, maka Sumba terbesar kedua di dunia untuk panas matahari. Jadi kita terbesar kedua di dunia. Nah, Australia sedang berusaha juga untuk membuat 2,2 giga lewat Darwin, dia tarik kabelnya untuk jual ke Singapura. Saya sebagai gubernur sudah memberikan persetujuan untuk melewati itu karena mereka akan lewat jalur internasional yang dimiliki oleh Indonesia, yang daerah itu juga termasuk NTT lewat selatan Sumba, dia keluar terus menuju ke Singapura. Kalau mereka bisa jual 2,2 giga ke Singapura dari Darwin, maka kita juga bisa jual kita punya dari Timor dan Sumba ke Singapura. Sama bisa. Mereka pasti lebih mahal, kita lebih murah dari mereka. Nah, karena itu saya ingin mimpi-mimpi besar ini harus juga dibangun oleh gereja. Kita harus mulai menarasikan kembali gereja Masih Injili Timur sebagai penggerak untuk melihat kejayaan dan kemakmuran Nusa Tenggara Timur ke depan. Narasi ini harus dibangun supaya waktu yang akan datang kita tidak lagi berhutang kepada generasi sebelumnya, karena kita telah menyampaikan itu. Sama seperti Musa disuruh Tuhan Allah janji kepada para budak di Mesir untuk kembali kepada negeri yang penuh susu dan madu, walaupun mereka mati semua di gurun. Tetapi akhirnya generasi keduanya yang mampu membangun susu dan madu. Saya kadang-kadang, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta dong, saya kadang-kadang dalam hati saya tanya, ini kenapa kok di sana bawah senong pidi kas taputa kas mati senong di sana? Saya pribadi, ini bukan benar, bukan salah. Saya pribadi saya pikir, mangkali bab tua lia ini orang san cocok. Kas dikit abis senong dulu. Biar korban mental budak tidak boleh mempengaruhi anak-anak bagus dorang. Yang masuk di sana mental pemberani, mental pejuang, mental pahlawan. Budak-budak mati buang semua. Nah, kira-kira itu saya, jangan ikut, saya pikir. Sehingga menurut saya pembangunan ada di Nusa Tenggara Timur juga yang masih mental budak adalah tanggung jawab kita untuk merubah mereka. Yang tidak bisa lagi kau berdoa ke Tuhan, kalau bahasa dia sudah cepat-cepat sudah. Ini kerja hidup kau berat betul. Ini mental budak bagi kami bisa mati. Nah, saya pikir itulah apa yang ingin saya sampaikan di sini sebagai seorang gubernur. 1 tahun lebih lagi saya sutur. Saya tidak mau di dalam kepemimpinan saya kita berada di dalam kesunyian pembangunan. Saya ingin kita ikut berpartisipasi aktif untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan dititipkan lewat diri kita dengan kualitas-kualitas pembangunan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Salam.
Salam. Salte. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Belajar itu salam nasional.